Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih tentang seputar huruf athof. Huruf athof yang kita bahas pada pembahasan kali ini adalah huruf athof yang terakhir, yaitu imma. Imma sebagai huruf athof ini mengandung makna tafsil, yaitu merinci. Kita perhatikan contoh berikut. Imnah as-sa'ila imma mi'ata alfi rubiyah wa imma mi'atai alfi rubiyah. Imnah, hendaklah memberi siapa kamu as-sa'ila kepada peminta-minta, imma mi'ata alfi rubiyah 100.000 rupiah, wa imma mi'atai alfi rubiyah atau 200.000 rupiah. Pada contoh ini terdapat dua imma, yaitu imma yang pertama dan imma yang kedua. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa imma di sini berfungsi untuk tafsil atau merinci. Dan dalam hal ini mereka sepakat bahwa imma yang pertama ini bukanlah merupakan huruf athof. Hal itu disebabkan karena memang di sini tidak ada ma'tuf alaih sebelum lafadz imma. Jadi karena memang tidak ada ma'tuf alaih, maka imma di sini tidak bisa disebut sebagai huruf athof. Perbedaan yang terjadi adalah pada imma yang kedua. Apakah imma ini termasuk huruf athof ataukah bukan? Ketika para ulama sepakat bahwa imma yang pertama ini bukanlah merupakan huruf athof karena memang sebelumnya tidak ada kalimat yang pantas untuk dijadikan ma'tuf alaih, maka lafadz yang jatuh setelah imma yang pertama ini di-i'rab sesuai dengan amilnya. Bisa jadi lafadz yang jatuh setelah imma yang pertama ini menjadi fa'il atau menjadi naibul fa'il, menjadi maf'ul bih dan lain sebagainya. Jadi tergantung pada amil yang jatuh sebelum imma. Kita beri contoh, kata yang jatuh setelah imma ini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Seperti lafadz yarkabu Khalidun imma as-sayyarata wa imma qitaran. Yarkabu naik, Khalidun siapa Khalid, imma as-sayyarata kepada mobil, wa imma qitaran atau kereta api. Lafadz as-sayyarah di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih dari lafadz yarkabu Khalid. Sementara lafadz qitaran pada imma yang kedua di sini mengikuti kepada kalimat yang pertama yang jatuh sebelum imma. Jadi ini adalah contoh daripada kata yang jatuh setelah imma pertama ini menjadi ma'mul yang berkedudukan sebagai maf'ul bih mengikuti perintah daripada amil dari kata sebelumnya. Contoh lain dari lafadz yang jatuh setelah imma yang pertama yang berkedudukan sebagai fa'il, seperti lafadz ghaba imma Khalidun wa imma mahmudun. Ghaba tidak hadir, imma Khalidun siapa Khalid, wa imma mahmudun atau mahmud. Lafadz Khalidun ini adalah kata yang jatuh setelah imma yang pertama, dan dalam hal ini dia berkedudukan sebagai fa'il dari amil kata sebelumnya, yaitu lafadz ghaba. Jadi ghaba di sini adalah amilnya, sementara Khalid di sini adalah ma'mulnya.
Selanjutnya, lafadz mahmudun yang jatuh setelah imma yang kedua ini mengikuti kata yang pertama. Kemudian contoh lagi yang kedudukannya sebagai hal. Contohnya seperti lafadz inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna sesungguhnya kami hadaina telah memberikan petunjuk siapa kami hu kepadanya as-sabila kepada jalan imma syakiran padahal dalam keadaan bersyukur wa imma kafura atau kafur atau ingkar. Lafadz syakiron ini adalah kata yang jatuh setelah imma yang pertama. Dalam hal ini dia berkedudukan sebagai hal dari lafadz yang jatuh sebelum imma. Dalam hal ini dia menjadi hal dari dhamir hu. Sementara lafadz kafuron ini adalah kata yang jatuh setelahnya imma dan dia mengikuti kata sebelumnya. Kemudian contoh yang lain yang berkedudukan sebagai badal. Seperti lafadz hatta idza ra'au ma yu'aduna imma al-'adzab wa imma as-sa'ah. Hatta sehingga idza tatkala ra'au melihat siapa mereka ma kepada sesuatu yu'aduna yang dijanjikan siapa mereka imma al-'adzaba yang berupa azab wa imma as-sa'ata atau as-sa'ah hari kiamat. Lafadz al-'adzab ini adalah kata yang jatuh setelah imma yang pertama. Dalam hal ini dia merupakan badal dari lafadz ma yu'adun, sesuatu yang telah dijanjikan. Sesuatu yang telah dijanjikan itu berupa azab. Sementara lafadz as-sa'ah ini adalah kata yang jatuh setelah imma yang kedua dan dia mengikuti kata yang jatuh sebelumnya. Ini adalah contoh-contoh kata-kata atau lafadz-lafadz yang jatuh setelah imma yang pertama, yang kesemuanya menunjukkan bahwa i'rab daripada kata yang jatuh setelah imma yang pertama itu menyesuaikan terhadap perintah daripada amil yang jatuh sebelumnya. Ada kalanya dia bisa menjadi maf'ul bih, ada kalanya menjadi fa'il, kemudian ada yang menjadi hal ataupun ada pula yang menjadi badal, dan masih banyak kedudukan-kedudukan yang lain sesuai dengan tuntutan daripada amil yang jatuh sebelumnya. Hal yang menjadi perbedaan sebagaimana telah disinggung pada pembahasan pertama tadi, bahwa terdapat perbedaan pendapat dari para ulama terhadap imma yang kedua. Apakah imma yang kedua ini masuk di dalam kategori huruf athof ataupun bukan? Kita perhatikan contoh berikut. Ghaba imma Khalidun wa imma Mahmudun. Ghaba tidak hadir imma Khalidun, siapa Khalid, wa imma Mahmudun atau Mahmud. Untuk pendapat yang pertama, yaitu pendapat dari jumhur ulama, kebanyakan para ulama menyatakan bahwa imma yang kedua ini bukanlah termasuk dari huruf athof. Karena pada imma yang kedua di sini selalu diiringin dengan huruf athof waw. Jadi yang menjadi huruf athof itu adalah wawunya, bukan immanya. Sementara imma di sini hanyalah sebagai huruf tafsil, huruf yang mengandung makna merinci.
Jadi lafaz mahmudun ini adalah sebagai maktuf, sementara maktuf alaihnya di sini adalah lafaz khalidun dan huruf atofnya adalah waw atof. Ini menurut pendapat yang pertama, yaitu pendapat dari jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Sementara pendapat yang kedua menyatakan bahwa imma yang kedua ini adalah termasuk dari huruf atof yang mengandung makna sebagaimana huruf atof au. Au di sini ada kalanya mengandung makna ibahah. Ibahah itu adalah mengandung makna memilih salah satunya atau boleh memilih semuanya. Hal ini terjadi manakala dalam susunan tersebut didahuluin oleh kata perintah. Contohnya seperti lafaz isyrab. Imma qahwatan wa imma ma'an. Isyrab, hendaklah minum siapa kamu, imma qahwatan, kepada kopi, wa imma ma'an, atau kepada air putih biasa. Lafaz ma'an di sini adalah maktufnya, sementara maktuf alaihnya itu adalah lafaz qahwatan, dan huruf atofnya itu adalah imma yang bermakna sebagaimana au, yaitu bermakna ibahah. Karena dalam hal ini dia didahuluin dengan kata perintah yang dalam susunan ini berupa fi'il amar. Kemudian ada kalanya imma yang bermakna au itu mengandung makna syak, ragu atau berada di dalam keraguan. Hal ini manakala susunan tersebut masuk di dalam kategori susunan kalam ikhbar atau kalam yang hanya merupakan pernyataan kabar berita saja. Contohnya seperti lafaz nadhabu imma yaumal khamisi wa imma yaumas sabti. Nadhabu, kami akan pergi, imma yaumal khamis, hari Kamis, wa imma yaumas sabti, atau hari Sabtu. Dalam pernyataan ini adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan kabar berita. Akan tetapi kabar berita tersebut mengandung pernyataan keraguan-raguan. Apakah kami akan pergi pada hari Kamis ataukah kami akan pergi pada hari Sabtu? Ini adalah pendapat yang kedua. Jadi sekali lagi terdapat perbedaan yang terjadi pada imma yang kedua. Pendapat pertama menyatakan bahwa imma yang kedua di sini bukanlah termasuk huruf atof, karena memang imma yang kedua di sini selalu diiringin oleh waw atof. Jadi yang menjadi huruf atofnya di sana adalah waw ini. Sementara imma hanyalah sebagai huruf tafsil, artinya huruf yang berfungsi untuk merinci. Sementara pendapat yang kedua menyatakan bahwa imma yang kedua ini termasuk dari huruf atof yang memiliki makna sama dengan au, yaitu ada kalanya dia bermakna ibahah, memilih salah satunya atau kedua-duanya, manakala dalam susunan tersebut didahuluin dengan kata perintah. Kemudian ada kalanya imma di sana bermakna sebagaimana au yang mengandung makna syak atau mengandung makna keraguan-raguan. Hal ini terjadi manakala kalam tersebut adalah merupakan kalam ikhbar, yaitu sebuah pernyataan yang di dalamnya terkandung makna keraguan-raguan. Ini adalah penjelasan dari huruf atof imma, dimulai dari makna serta perbedaan-perbedaan yang terjadi pada kalangan ulama nahwu. Selanjutnya silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.